Silakan kemukakan definisi toleransi menurut Anda. Dibuka miatnya, Bang. Ya, jadi gini ya, saya anggap kakak tidak mengenal toleransi. Oke? Ya, jadi Anda adalah manusia yang cosplay jadi Tuhan Yesus, ya. Saya tahu manusia busuk seperti Anda. Saya bukan nggak tahu sepak terjang Anda, ya. Anda cosplay seperti Tuhan Yesus, ya, menginjak-injak Alkitab, ya, paslap, ya. Dia bukan paslap. Iya, tapi dia minta maaf sih. Coba lihat lah. Oke. Jadi kalau Anda mau bicara toleransi, bro, bung, gan, pagan, ya, saya katakan Anda pagan. Kenapa? Karena setiap yang di luar dari Kristen itu dikatakan pagan. Ya, shalom teman-teman. Di video kali ini, Tuan Logika nekat masuk room saudara Agatha. Dan dia mau berdiskusi dengan Agatha tentang toleransi. Tentu kita sudah tahu teman-teman ya. Orang ini setahun yang lalu dia live di TikTok dan dia menghina habis-habisan kekristenan teman-teman ya. Dia mengolok-olok kekristenan, dia menghina kekristenan, dia menginjak-injak Alkitab teman-teman ya. Dan sekarang dia dengan tidak malunya masuk ke room Agatha dan bicara toleransi. Dan disinilah saudara Agatha sikat habis orang ini. Kita lihat videonya yang ada berikut ini teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di akhir video saya akan tampilkan video orang ini setahun yang lalu menginjak-injak Alkitab. Simak video berikut. halo, selamat malam Pak Kak Agatha. Selamat malam. Ya, perkenalkan Kak, saya Tuan Logika Kak. Salam toleransi untuk Kak Agatha dan teman-teman Kristen di sini. Ya, saya cuman gini aja Kak, ya, saya cuman minta aja ini kepada saudara saya Om Willy gitu. Untuk kalau ingin belajar Om Willy, saya siap untuk Om Willy tanya nanti mau lewat WA atau apa boleh Om Willy. Saya Kak adalah perwakilan dari Islam. Ya, teman-teman Kristen semua kenal siapa saya. Saya ingin ya membuat toleransi antar kita. Tapi kalau masih seperti ini, ya, dari pertanyaan-pertanyaan kakak tadi, apakah kakak juga nggak pernah buka Bible gitu? Buka, lalu? Buka, ya. Apakah kakak tidak ada menemukan di dalam Bible juga bahwasanya ada firman, ya, ada ayat tentang di mana Yesus mengatakan terhadap ini banyak kayak, atau kita buka dulu Bible-nya bentar? Boleh, silakan. Sebenarnya saya malah apa ini Kak? Saya lagi nggak pengen debat sebenarnya. Oke, enggak. Saya juga mau menanggapi, gitu ya. Saya mau menanggapi narasi Anda, toleransi. Apa arti dari toleransi? Saya mau tahu dulu. Jadi gini aja Kak ya. Apa maksud dari toleransi? Saya sedang mencerna kata per kata yang Anda sampaikan tadi. Saya di sini nggak mau debat, nggak mau ini. Saya mau tanya dulu, toleransi di dalam pandangan Anda itu seperti apa? Oke, sekarang kita bahas toleransi. Sebelum saya jawab toleransi, apakah kakak sudah mengenal toleransi atau tidak Kak? Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, mengenal atau tidak. Jadi saya lebih enak menjelaskan. Kalau tidak kenal, bisa saya kenalkan. Oh ya, silakan. Ya, udah kenal atau belum Kak? Anda kan mau memperkenalkan, silakan. Saya persilakan Anda. Iya, maksud saya kakak udah kenal atau belum? Berenak saya nih ngomongnya. Perkenalkanlah. Mungkin Berarti dari belum kenal, definisi ya? saya berbeda dengan Anda. Silakan. Ya, berarti belum kenal ya Kak ya? Sepakat ya? Sudah kenal? Sudah atau belum? Silakan Anda, jangan mengulur waktu. Saya cuma menanya Tidak, saya ingin apa definisi menjelaskan. toleransi dari Ya. pandangan Anda. Kakak sudah Dari kenal kacamata. atau belum? Kakak udah kenal atau belum toleransi? Biar saya Anda kenalkan. mungkin mau cari waktu untuk buka Google mungkin ya. Saya tahu itu. Jadi Anda mengulur. Saya ngerti sekali maksud Anda. Karena Anda memang tidak
menguasai materi, tidak menguasai tiap diksi yang mau Anda keluarkan. Jadi Anda mau mengulur waktu, apakah Kak mengenal toleransi? Bang, dari SD anak kecil itu sudah diajarkan toleransi. Ya, dari kacamata Anda, apakah toleransi menurut Anda? Anda kalau mau berkalimat atau mau menarasikan sesuatu, minimal Anda kuasai diksi-diksi yang Anda bawa. Jangan terlalu lama mengulur waktu. Silakan kemukakan definisi toleransi menurut Anda. Dibuka mute-nya, Bang. Ya, jadi gini ya. Saya anggap kakak tidak mengenal toleransi. Oke? Ya, jadi Anda adalah manusia yang cosplay jadi Tuhan Yesus, ya. Karena saya tahu manusia busuk seperti Anda. Saya bukan nggak tahu sepak terjang Anda, ya. Anda cosplay seperti Tuhan Yesus, ya, menginjak-injak Alkitab, ya, faslap, ya. Dia bukan faslap. Iya, tapi dia minta maaf sih. Coba lagi lah. Oke. Jadi kalau Anda mau bicara toleransi, bro, bung, gan, pagan, ya, saya katakan Anda pagan. Kenapa? Karena setiap yang di luar dari Kristen itu dikatakan pagan. Jangan tersinggung akan istilah itu. Anda boleh cek, ya. Anda jangan bicara toleransi kepada saya. 3 tahun saya live kayak gini, saya tidak pernah tidak menjunjung tinggi nilai toleransi. Tetapi apa yang Anda lakukan 1 tahun yang lalu dengan cosplay seperti Tuhan Yesus, menginjak-injak Alkitab, pecah kongsi dari api, dari si Juma, tiba-tiba minta maaf, ya, saya tahu. Gosip-gosip murahan tentang Anda itu saya tahu. Tetapi saya tidak akan gunakan sampai saya berhadapan dengan Anda. Itu model saya. Ya, jadi Tuhan logika, saya tahu track record Anda seperti apa. Jangan bicara toleransi di room saya. Terlalu mulutmu itu yang terbuka di room saya ini. Kamu nggak pantas di sini. Kamu nggak pantas. Ya, kalau Om Willy, mungkin dia keberatan karena Om Willy ini lebih sering di room saya. Om Willy boleh belajar Islam atau belajar toleransi dari dia. Gini ya, bro, ya. Kalau kamu menawarkan pengajaran, minimal, bro, perilakumu itu mencerminkan ajaranmu dulu. Ya, ajaranmu itu tidak mencerminkan apa yang baik untuk bisa ditiru sama Om Willy. Anak kecil pun kayaknya ngeliat kamu. Ya, Kacong mau bilang hostnya apa, saya nggak peduli, saya nggak ada masalah untuk itu. Jadilah instrumen iblis. Karena kalian ini memang mau digunakan iblis untuk apa? Menghina, memaki, menutupi kebenaran, ya, memfitnah, ya, itu memang menjadi kodrat Anda atau menjadi fitrah Anda sebagai, ya, mayoritas lah saya bilang di Indonesia ini, ya. Jadi tolong ya, saya selama 3 tahun ya ini Pak Saifuddin, ya, saya buka live, itu saya buka pengajaran. Saya tidak pernah berniat sekalipun untuk mendebat iman RT 6, karena itu juga iman saya sebelumnya, gitu ya. Tetapi saya memang banyak belajar sama teman-teman yang jadi narsum di sini, bahwa memang benar tidak semua yang ber-KTP kan Muslim itu mengerti tentang hadis, Quran, ya. Saya katakan ini dengan jujur karena saya juga mantan dari sebelah. Kita memang hanya terbiasa untuk sholat, cukup mengimani itu, tidak lebih dari itu. Saya juga ikut kajian tapi memang saya tidak memahami apapun, ya. Jadi makanya saya katakan saya merasa terberkati karena banyak apologet, bahkan kayak modelan Pak Saifuddin ini. Mungkin nanti saya akan cek YouTube-nya, ya. Bisa bahan jadi pelajaran buat saya juga, ya. Karena gini ya, saya selama 3 tahun saya mengajar, orang banyak ke room saya, ribuan orang yang saya temui. Modelnya itu variatif sekali, ya. Ada yang datang hanya cuman ngatain saya, ada yang datang untuk halal darahmu, Sherlock, apa segala macam, hinaan, tuduhan, apapun, fitnahan, ya. Tapi saya tidak mengizinkan untuk sakit hati. Kenapa?
Karena saya juga menerapkan toleransi. Saya membiarkan ajaran kamu sesuai dengan apa yang keluar dari mulutmu dan apa yang kalian pikirkan. Itu yang namanya toleransi. Ya, jangan nyuruh-nyuruh Sherlock. Biar bagaimanapun saya bertoleransi. Karena apa? Itu memang ajaranmu. Saya nggak akan takut untuk itu. Kenapa saya bisa open kayak gini? Orang-orang tuh udah banyak yang bilang gini ya. Agak hati-hati. Ingat, setiap orang yang percaya sama Kristus itu tidak takut akan mati. Kenapa? Karena Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Kami mengimani itu di dalam setiap DNA kami, orang Kristen. Jadi bagi kami, kematian itu adalah keuntungan. Makanya, tahu nggak Pak Saripudin, Om Willy, Bang Leo, Aula atau Fasla? Ada yang gambling sama saya di DM. Nanti saya akan bukakan, tapi saya belum ketemu orangnya. Saya akan buka kalau dia naik. Saya modelnya gitu. Begitu head to head, baru saya bongkar. Nggak akan saya buka sekarang. Ada dia yang gambling ini. Siapa yang, ayo kita sampaikan doa kita masing-masing. Siapa yang kematiannya dipercepat? Kata saya gini, Tuhan saya itu datang menghidupkan, menciptakan, bukan. Kalau saya bilang, ular kobra itu gampang sekali, sembahlah dia. Truk gandeng itu persekian detik, sembahlah truk gandeng. Saya menuhankan Tuhan Yesus itu bukan karena dia bisa, bukan. Tetapi dia tetap memelihara hidup saya dan menghidupkan saya. Even saya mati hari ini. Itu yang saya imani. Jadi jangan pernah, ini ya saya sarankan untuk RT 6 ya. Jangan pernah kalian menantang anak-anak Allah yang di room ini untuk gambling kayak gini, halal-halal darah. Kenapa? Kami semua percaya akan dihidupkan di dalam Kristus. Kami tidak ada yang takut mati. Ya, asal kalian tahu, segitulah iman kami. Tetapi apapun itu ceritanya, kami tetap mengasihi kalian. Kami tetap mendoakan kalian. Coba saya tanya Leonardo, kamu seorang YouTuber. Ada nggak orang Kristen yang nge-report atau melaporkan mereka? Seperti apa perlakuan mereka sama kita? Nggak pernah lihat, nggak pernah. Hampir tidak pernah. Kenapa? Karena kami memang tidak diajarkan itu. Kami tidak diajarkan untuk membalas hal yang sama. Kalau kami balas-balasan sama seperti yang kalian lakukan, dikit-dikit demo, lapor, dunia ini nggak damai, cuy. Indonesia ini nggak pernah damai. Orang Kristen itu selalu menahan diri. Ya, kenapa? Karena Kristus itu tidak mengajarkan demikian. Makanya kami bilang, terutama saya bilang, saya ini bertoleransi. Kalau kamu mau lapor, mau menghalalkan darah saya menyetujui itu. Kenapa? Karena itu ajaran kalian. Inilah toleransi tertinggi saya. Ya, toleransi tertinggi kami adalah membiarkan ajaran kalian itu. Itu definisi dari toleransi ya. Tuan A sebaiknya, siapa tadi? Tuan Logika sebaiknya kamu belajar juga etika dan belajar diksi-diksi atau KBBI lah. Toleransi itu artinya membiarkan. Kami pun membiarkan itu. Seperti apa aja. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya ya. Jadi orang ini menurut saya, orang ini kurang ajar. Tapi sok-sokan bicara toleransi dengan saudara Agatha. Ya, jadi ceritanya orang ini injak-injak Alkitab karena kalah debat teman-teman ya. Ya, jadi seperti biasa, kalau sudah kalah debat, ujung-ujungnya ya seperti video tadi, menghina kekristenan, mengolok-olok kekristenan. Kalau tidak ya, jurus terakhir lapor polisi. Itulah.
mereka teman-teman ya. Mau bagaimanapun kelakuan mereka sudah seperti itu. Ya, kita doakan saja teman-teman ya. Kita doakan orang-orang seperti ini supaya Tuhan menjamah hati mereka, supaya mereka bisa bertobat ya. Ya teman-teman, demikian video ini. Semoga mencerahkan kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.